Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yolanda Andriani. Saya dari keperawatan 4A. Di sini saya akan menjelaskan tentang asuhan keperawatan secara teoritis dari ruptur tendon. Kita mulai dari definisi. Ruptur tendon itu sendiri merupakan pecah, robek, atau terputusnya tendon. Nah, tendon itu merupakan jaringan fibrosa yang melekat pada otot ke tulang dalam tubuh manusia. Pasukan diterapkan pada tendon mungkin lebih dari 5 kali lipat tubuh kita. Dalam beberapa kasus yang jarang terjadi, tendon dapat pecah. Nah, kondisi yang membuat pecah lebih mungkin termasuk suntikan steroid ke dalam tendon, penyakit tertentu seperti gout atau hiperparatiroidisme. Fungsi dari tendon yang pertama, membawa kekuatan tarik tendon dari otot ke tulang. Kedua, membawa pasukan kompresi ketika membungkus tulang seperti katrol. Ketiga, menekuk dan merenggangkan atau fleksikan semua sendi dan otot untuk menahan tulang. Yang keempat, tendon yang menghubungkan otot dengan tulang. Yang kelima, hal ini juga memungkinkan tendon untuk menyimpan dan memulihkan energi pada efisiensi yang tinggi. Yang keenam, ketika otot gastrocnemius yang di betis kontraksi atau lebih pendek, tendon yang melekat dari otot ke tulang tumit calcaneus akan bergerak. Nah, yang terakhir itu sebagai untuk memperpendek otot, tendon bergerak ke titik bawah kaki. Posisi letaknya ruptur tendon ada 4. Yang pertama, Guttridge-Chaps, yaitu sebuah kelompok dari 4 otot, yaitu vastus lateralis, medialis vastus, intermedius vastus, dan rectus femoris. Nah, sering disebut kuat karena kelompok ini digunakan untuk memperpanjang kaki di lutut dan bantuan dalam berjalan, berdiri, atau melompat. Kedua, ada Achilles. Tendon Achilles berasal dari gabungan 3 otot, yaitu gastrocnemius, soleus, dan otot plantaris. Nah, pada manusia letaknya tepat di bagian pergelangan kaki. Yang ketiga, itu ada rotator cuff. Rotator cuff itu terletak di bahu yang terdiri dari 4 otot. Yang pertama itu suprapinatus atau tendon yang paling umum pecah. Nah, yang kedua infus pinatus, yang ketiga teres minor, dan musculus subscapularis. Kelompok ini berfungsi untuk mengangkat tangan ke samping, membantu memutar lengan, dan menjaga bahu keluar dari soket tersebut. Dan yang terakhir ada bicep. Otot bicep berfungsi sebagai fleksor lengan dari siku. Otot ini membawa tangan ke arah bahu dengan menekuk siku. Selanjutnya kita masuk ke etiologi dari ruptur tendon. Etiologinya itu sendiri termasuk ke penyakit tertentu seperti artritis dan diabetes. Kemudian obat-obatan seperti kortikosteroid dan beberapa antibiotik dapat meningkatkan risiko pecahnya ruptur tendon. Kemudian cedera dalam olahraga seperti melompat dan berputar pada olahraga badminton, tenis, basket, serta sepak bola. Selanjutnya, trauma benda tajam atau tumpul. Gejala dari ruptur tendon itu yang pertama, rasa sakit yang mendadak dan berat dapat dirasakan di bagian belakang pergelangan kaki atau betis. Kedua, terlihat bengkak dan kaku, tampak memar dan kelemahan. Yang ketiga, sebuah kesenjangan atau depresi dapat dilihat di tendon sekitar 2 cm di atas tulang tumit. Yang keempat, tumit tidak dapat digerak turun atau naik. Selanjutnya, patofisiologi dari ruptur tendon.
Kerusakan pada jaringan otot karena trauma langsung atau impact, atau tidak langsung atau overloading. Cedera ini terjadi akibat otot tertarik pada arah yang salah. Nah, kontraksi otot yang berlebihan atau ketika terjadi kontraksi, otot belum siap, terjadi pada bagian groin musculus atau otot pada kunci paha, hamstring atau otot paha bagian bawah, dan otot quadratus. Fleksibilitas otot yang baik bisa menghindarkan daerah sekitar cedera, memar, dan membengkak. Selanjutnya kita masuk ke pemeriksaan penunjang. Pergerakan otot. Jika pergerakan tersebut lemah atau tidak ada, maka dicurigai cedera tendon. Kemudian, muskuloskeletal ultrasonografi dapat digunakan untuk menentukan ketebalan tendon, karakter, dan kehadiran air mata. Nah, ia bekerja dengan mengirimkan frekuensi yang dipantulkan sangat tinggi dari suara melalui tubuh. Selanjutnya, pemeriksaan dengan sinar X. Selanjutnya kita masuk ke pengobatan. Nah, tujuan dari pengobatannya adalah untuk mengembalikan ke keadaan normal dan memungkinkan pasien untuk melakukan apa yang dapat dilakukan sebelum cedera. Kemudian, tindakan pembedahan dapat dilakukan di mana ujung tendon terputus disambungkan kembali dengan teknik penjahitan. Tindakan pembedahan dianggap paling efektif dalam penata-laksanaan tendon yang terputus. Selanjutnya, tindakan non-pembedahan dengan ortikos atau terapi fisik. Tindakan tersebut biasanya dilakukan untuk non-atlet karena penyembuhannya lama atau pasiennya menolak untuk dilakukan tindakan operasi. Selanjutnya, komplikasi. Komplikasi dari ruptur tendon yaitu infeksi. Sedangkan infeksi adalah adanya suatu organisme pada jaringan atau cairan tubuh yang disertai dengan gejala klinis, masuk dan berkembang biaknya bibit penyakit atau parasit, mikroorganisme kekebalan tubuh manusia. Penyakit yang disebabkan oleh suatu bibit penyakit seperti bakteri, virus, jamur, dan yang lainnya. Keasuhan keperawatan. Seperti biasa, yang pertama ada pengkajian. Kajiannya itu terdapat data diri pasien, keluarga, kemudian terdapat riwayat penyakit sekarang maupun penyakit masa lalu. Nah, pada fase awal cedera terlihat bengkak dan timbul memar pada area luka. Pada kondisi yang telah lama dan pembengkakan telah berkurang, kondisi klinik tidak begitu jelas dan hanya menyisakan suatu bekas trauma pada tendon, walaupun dengan melakukan pemeriksaan dapat mendeskripsikan kelainan pada tendon. Fase kedua, tinjau adanya keluhan nyeri tekan. Fase ketiga, tinjau ketidakmampuan dan nyeri hebat dalam melakukan plantar fleksi. Dan selanjutnya kita menentukan diagnosa. Diagnosanya itu yang pertama ada nyeri yang berhubungan dengan konferensi saraf, kerusakan neuromuskuloskeletal. Yang kedua, risiko tinggi infeksi berhubungan dengan luka pasca bedah. Yang ketiga, hambatan mobilitas fisik berhubungan dengan kerusakan tendon. Dan yang keempat, ansietas yang berhubungan dengan rencana pembedahan, kondisi fisik, perubahan peran keluarga, kondisi status sosioekonomi. Intervensi dari diagnosa bisa kita lihat terdapat intervensi dan rasionalnya. Terima kasih buat semua yang telah menyaksikan video saya. Nah,
Saya mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Puja Rahayu. Saya adalah mahasiswa kelas 4B di KSTMS Bengkulu. Di sini saya akan mempresentasikan aspek dari amputasi. Selamat menyaksikan. Pertama, di sini saya akan menjelaskan konsep dasar dari amputasi. Apa saja konsep dasar amputasi? Yang kedua yaitu etiologi. Indikasi utama bedah amputasi bisa disebabkan oleh yang pertama iskema dan trauma. Yaitu pemeriksaan fisik. Di pemeriksaan fisik kita akan melihat keadaan umum klien, yaitu tingkat kesadarannya, berat badan, tinggi badan. Dan yang kedua yaitu kita melakukan tindakan TTV, yaitu tanda-tanda vital. Kita akan periksa tekanan darah, nadi, RR, dan suhu.